Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah singkat dengan judul 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Di dalam surga terdapat kebahagiaan dan kenikmatan yang belum pernah terbayang sebelumnya. Menjadi penghuni surga adalah dambaan setiap umat manusia di muka bumi ini, yang mana kelak akan menjadi tempat di akhirat nanti. Ada banyak riwayat yang membahas tentang surga, mulai dari jenis-jenis surga, isi surga, hingga golongan yang bisa masuk ke dalam surga. Namun, ada yang lebih penting, yaitu golongan yang dirindukan oleh surga. Bukan hanya manusia yang merindukan surga, tetapi surga juga ikut merindukan manusia. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafirin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa muta'imil ji'an wa sa'imi fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Jadi, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran, pembaca Al-Quran. Golongan pertama adalah orang yang senantiasa melantunkan ayat suci Al-Quran di setiap waktu dan di setiap kesempatan yang ada, yaitu orang-orang yang meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran, bukan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Kita teramat membutuhkan Al-Quran, tetapi kita sering meninggalkannya dengan berbagai macam alasan. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran akan menjadi tenang, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Ayat tersebut menerangkan kepada kita bahwa dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Jika dimaknai lebih dalam, artinya Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, wahafizul lisan, orang yang menjaga lisannya dari perkataan kotor, mencaci maki, dan menggunjing. Sebagaimana kita ketahui, lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Namun, bisa saja menjadi bumerang jika kita tidak menjaganya dengan baik. Berdasarkan fungsinya, lisan berguna untuk menyampaikan berbagai macam hal, mulai dari informasi, pertanyaan, bahkan bisa saja menimbulkan fitnah. Dengan berbagai macam fungsi tersebut, kita hendaknya menjaga lisan kita dengan sebaik mungkin agar terhindar dari perbuatan yang buruk. Jika kita menggunakan lisan kita untuk menggibah hingga
menyampaikan fitnah, maka artinya sama saja surga akan menjauh dari kita. Yang ketiga, wa muta'imil ji'an, yaitu orang-orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Golongan ketiga ini adalah orang-orang yang senantiasa memberi bantuan kepada orang yang kesusahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan hamba-hambanya. Bahkan kelak di akhirat nanti, Allah akan memberi makan dari buah-buahan surga. Makan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Bayangkan jika ada orang yang tidak mendapatkan kenikmatan tersebut, betapa kurang hidupnya. Maka kita perlu sadar bahwa adanya kesempatan tersebut, kita bisa memberi makan kepada golongan tersebut. Dengan dilakukannya, kita sudah punya andil untuk menyelamatkan keberlangsungan suatu kehidupan. Kemudian, golongan keempat, yaitu golongan terakhir. Waso'imu fi syahru Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang berarti wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Tetapi, puasa di bulan Ramadan bukan hanya menjadi kewajiban, namun bisa mengantarkan kita kepada golongan yang dirindukan oleh surga. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan, karena kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan sebuah arayan, yaitu pintu bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik mungkin. Semoga kita termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya Fitri Anissa, jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.